Hamas itu mengendalikan $1 billion transaksi melalui gorong-gorong. Karena tembusnya sampai, dia punya 300 jalur sampai Lembah Sinai kan. Sampai Semenanjung Sinai maksudnya. Jadi dia punya banyak masuk ininya, keluar masuknya. Saya mau stop di situ, Mas Mardigu gini. Jangan hina kalau ada orang main di gorong-gorong jadi presiden. Benar juga. Orang dia belajar dari gorong-gorong. Oh, iya. The power of gorong-gorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hadir lagi di channel Kewarasan. Kali ini punggawa kewarasannya adalah orang yang dicari di mana-mana, sulit untuk ditemui, alhamdulillah bisa hadir. Mas Mardigu Sontoloyo. Apa bagaimana sih itu, Mas? ada Mardigu Sontoloyo, ada betul ya? Ada Mas Wowi. Yang sopan yang mana, yang nggak sopan yang mana? Kayaknya semuanya sopan. Sebagai orang Jawa Timuran itu nggak masalah, gitu ya? Pak. Diancu-ancu itu biasa aja. Kalau dengar Mas Butan lebih gila lagi asu gitu. Iya. Saya nggak tahu kalau ngomong Mas Wowi ini kan ada begitu banyak latar belakang ya. Geopolitik, geoekonomi itu masuk, luar biasa, pengusaha iya, hipnoterapi juga masuk. Terus motivator masuk semua. Itu kayak multi talenta gitu. Gimana ngelolanya itu, Mas? Jadi mungkin karena waktu sekolah selama 6 tahun di negeri seberang itu saya dibiayai oleh negara. Jadi saya merasa berhutang pada negara ini. Dan waktu itu nggak bisa milih bidangnya, yaitu Applied Psychology in Business. Applied Psychology in Business. Jadi dunia aplikasi psikologi untuk diterapkan ke bisnis. Misalnya kayak semua orang bisa jualan kopi atau bikin kopi lebih enak dari Starbucks. Lebih murah dari Starbucks. Atau semua orang bisa buat burger lebih murah dari McDonald gitu misalnya. Atau tapi kenapa mereka datang ke sana? Apa yang mereka jual selain benda itu? Gitu. Nah, mereka itu sangat mengukur bukan rasanya, bukan aromanya, bukan harganya. Mereka malah nggak peduli. Jadi mahal kalau perlu tetap orang datang. Karena yang dijual adalah psychological faktornya, kenyamanannya, pride-nya, family value-nya. Itu yang dikemas, itu yang membuat kita pengusaha Indonesia ini baru bisa dagang, baru bisa modal 10 jual 13 untung 3. Belum bisa jual 10 modal 10 jual 70. Nah, yang sisanya tuh intangible yang tidak berwujud tuh jual rasa. Jadi kalau kata bahasa Jawa tuh sejatine sukmo sejati itu sejatine rasa. Waduh, gua ngawur nih ngomongnya. Baru ketahuan asunya. Jadi yang dimainin tuh rasanya gitu. Nah, itu psychological factor gitu. Jadi latar belakang itu kemudian kita harus ngambil pelajaran selanjutnya di Criminal Mind and Forensic Investigators gitu ya. Jadi Criminal Mind ya, jadi bukan Criminal Act. Oh, mindsetnya dia tersublimasi dalam itu ya, di bawah alam sadarnya itu. Kalau Criminal Act tindakannya itu melanggar hukum. Criminal Mind itu belum tentu melanggar hukum. Karena mainnya jadi semua orang inventor, disruptor itu pasti criminal mind. Karena dia merusak tatanan yang ada. Iya, tapi bisa dalam positive way. Positive way itu. Dan di dalam forensik ya kita mempelajari tentang micro expression. Misalnya kita selama 6 bulan di state penitentiary atau penjara kelas kakap, kita interview orang ke 105 kita tahu ini pemerkosa nih. Oh, ini pedofil nih gitu. Karena udah body language-nya ini segala udah hafal, kita udah gitu. Sama waktu kita di Pasar Basah misalnya selama 6 bulan di Pasar Basah di Amerika, kita ngeliat begitu orang ke 100 kita bilang, nah ini baru dagang nih. Ini karena pemain lama. Mas Wowi, saya tuh pernah punya pengalaman ini waktu saya masih sering naik public transportation, ke bus, ke kereta. Saya kalau ngeliat orang itu saya tahu ini pasti pencuri nih. Dari gerak-geriknya, dari ininya. Kalau pencuri itu dia nggak ngelihatnya, dia ngelihat barangnya. Saya orang-orang yang sexual harassment itu juga bisa kelihatan tuh. Pasti dia ke benda-benda yang memang dia mau eksploitasi. Dia minat. Jadi betul-betul ke situ tuh. Itu yang kita baca sebenarnya ada eye gesture movement, ada body language, ada ekspresi wajahnya, ada banyak meteran-meterannya gitu ya.
Sehingga waktu dulu kalau cek Mardigu, teroris pasti. Karena kan kita interrogator dan lain sebagainya. Zaman kita kontribusi untuk negara supaya musnah lah orang-orang yang dipasang untuk keburukan, dipasang deh kodenya. Kita nanti akan bicara soal Palestina, kita akan bicara soal terorisme, kita akan bicara soal kemiskinan. Tapi saya mau menutup di bagian ini gini, Mas. Jangan-jangan nama kopi jiwa kan ada tuh. Terus apalagi kopi kenangan itu mulai masuk di situ ya, Mas. Yang dijual tuh kan yang sesuatu yang jadi kopi kenangan itu ya. Kenangannya 99%, kopinya 1%. Jadi artinya dia udah mulai main di Rosso itu kan? Dia main di Rosso, iya kan. Untuk melawan Starbucks gitu. Dia main di rasa itu. Oke. Kalau di Surabaya ada rawon setan. Nah itu, karena malam kan. Jualannya malam. Oke, jadi itu yang harus dan disitulah kekuatan Mas Wik itu mencoba mengeksploitasi sesuatu yang di bawah sadar itu ya. Iya, kira-kira. Ada isu yang sangat mendasar di kita. Di satu sisi ada survei mengatakan kepuasan meningkat. Di sisi yang lain, absolutisme kemiskinan juga makin meningkat. Ini terhadap apa nih? Ini saya kasih pembuka. Terus ada lagi sebenarnya kok dibilang meningkat kepuasan, harga beras naik, daya beli kurang. Kita lihat aja misalnya salah satu contohnya surveinya Pak Jokowi menang. Cuman saya tidak konsentrasi di surveinya. Kok bisa ya surveinya meningkat? Kemiskinannya kayaknya absolut. Apa sih salah satu indikator untuk mengurai kemiskinan? Atau bukan mengurai, untuk memetakan, mengcapture kemiskinan itu apa misalnya? Yang sebenarnya kita harus edukasi masyarakat, apa itu survei. Karena kalau yang disurvei adalah mana pemimpin yang paling humble menurut Anda, jawabannya Jokowi. Ini 80% bilang Jokowi. Terus itu dikatakan orang yang suka Pak Jokowi humble 80%. Itu nggak ada ukurannya sama beras. Jadi kita harus pisah-pisah tuh. Oke. Kategorisasi klaster-klasternya. Iya, waktu ditanya di survei apanya Pak Jokowi ya? Bener nggak? Baik. Kesukaan terhadap humble-nya dia. Ya udah dia humble memang. Gue juga suka humble-nya dia. Saya belajar humble. Bener, saya pernah bilang kalau kenapa saya nggak bisa jadi presiden. Salah satunya karena saya nggak bisa humble. Pak Jokowi itu bisa ya bertemu 10 orang nggak pakai sandal. Dia copot sandal supaya dia sama dengan masyarakat. Saya nggak mungkin lakukan itu. Ketemu 10 orang nggak pakai sandal. Buktinya hari ini ada benar. Ini boleh cek di bawah. Pas saya bilang kalau ada 10 orang nggak pakai sandal. Iya. Saya pakai sandal. Saya nggak mungkin copot sandal. Saya mendingan beliin 10 orang tuh sandal gitu loh. Jadi tenang. Jadi kita mau beliin sepatu sebentar lagi. Begitu gua copot, nanti kita beliin sepatu nih kayak gitu. Nah, kalau diceknya humble. Betul. Nah, sekarang mengenai naiknya harga. Ini juga masih dipilah lagi. Naiknya harga itu sejalan nggak dengan buying power? Ini atau daya beli. Maksud saya begini. Saya adalah di dalam teori ekonomi saya mungkin termasuk orang yang sering menyerang Ibu Menteri Keuangan, ya kan? Karena siapapun presidennya menterinya sama gitu ya. Ini kayaknya nggak nyerang, padahal nyerang. Gitu. Nah, dan dia adalah orang yang sangat tight money policy. Jadi sangat ketat sekali, atau dalam bahasa ekonominya dia quantitative tightening gitu ya. Jadi diikat tight gitu. Sementara saya adalah pro pengusaha atau pro swasta. Saya tuh seneng di pemerintahan quantitative easing atau light atau easy money gitu. Dia selalu terpikir ukurannya adalah inflasi. Kalau saya terlalu pikir ukurannya daya beli. Ini kan parameter. Saya mengerti beliau adalah orang fiskal, saya orang moneter. Jadi apa-apa ngerem, saya apa-apa ngegas. Ini harusnya dikasih kesempatan nih gue nih. Mestinya kan dua-duanya itu kan main. Nah, ngegasnya contohnya gini. Saya lebih suka harga beras 70.000 seliter, tapi semua orang bisa beli, daripada 10.000 per liter tapi nggak ada orang bisa beli. Harus disubsidi terus pula. Disubsidi terus. Nah itu yang saya bilang. Efek dari tightening ini daya beli turun. Jadi begitu ini sensitif sekali. Kalah tespek Pak. Tespek. Begitu harga naik sedikit aja rakyat itu langsung sangat sensitif. Nah itu karena uang beredar tidak ada.
Kenceng ini kekencengan megangnya. Itu sebabnya strateginya untuk tidak terjadi amok adalah Subsidi, bantuan sosial dan bantuan tunai dikerjain terus, disegirap terus ya. Nah, itu yang saya menentang lagi karena kita itu menyuapi orang, bukan membuat dia jago bisa mancing. Itu salah. Jadi jangan bilang bansos itu solusi. Dan dalam era yang modern, apalagi di tahun politik, itulah yang disebut dengan political gratification. Itu kalau di audit payah nih kita. jadi Mas Bobi, mulai Januari sampai Juni itu sudah ada tuh BTS bantuan sosial tuh. Jadi dengan gitu masyarakat aman tuh. Di satu sisi pilihlah lo yang nomor 2 kayak gitu kan. Jadi saya pernah menganalisa hal tadi ya tentang kepuasan tinggi, harga-harga mahal, tapi kok yang teriak cuma sedikit ya? Oke. Gitu ya? Yang teriak sedikit, yang lain bilang, lo doang kali yang begitu, gue mah kagak gitu kan? Itu yang walaupun dia susah juga sebenarnya. Jadi mereka punya alat penggonggong yang lain namanya buzzer. Oh, oke. Jadi doktrinnya buzzer itu adalah ciptakan kebohongan besar, ulang-ulangi, pada akhirnya mereka akan percaya. Oke, post-truth itu ya. Iya kan? Yang jadi masalah kita bawa kebenaran, kita nggak pernah ulang-ulang. Kalah sama kebohongan yang diulang-ulang. Apalagi orang baiknya tak terkonsolidasi kan? Tercorner. Gitu. Ini yang kita bilang buzzer ini sebenarnya pemecah belah bangsa. Kagak NKRI banget. Dia taat sama duit. Iya. Gitu ya, ini sebentar lagi kayaknya kita harus ambil tindakan nih terhadap para buzzer ini, karena benar-benar dia menyetel, memframing pendapat orang. Kalau ada orang yang mengatakan untuk melihat ukuran kemiskinan itu meningkat atau tidak, lihatlah pinjol online. Nah itu benar, itu benar. Itu gimana tuh? Jadi kita tahu kan ada yang bilang, oh ekonomi kita maju kok setiap tahun 5% growth-nya, gitu ya. Terus ini kita distribusi kredit kita bagus kok ke ini segala macam. Monggo lah. Analisa bagus itu boleh Anda sebut. Benar nggak? Tapi ada sebuah fakta lain bahwa pinjol sekarang ada di mana-mana dan itu mematikan banyak orang. Masif dengan bunga berbunga. Terus ada lagi yang menarik. Ada indikasi untuk kemiskinan itu meningkat adalah dengan tingginya judi. Jadi di negara kita di judi ini nggak ada nih ya, nggak ada, negara kita nggak ada judi, tapi tool untuk judi itu banyak, ada slot, bener nggak? Mainan itu ada banyak. Di 8-9 tahun yang lalu mungkin setahun tinggal hanya 2-3 triliun. Per hari ini itu 200 triliun, itu the biggest ever money games ada di Indonesia. Itu judi, mau judi online kayak mau judi apapun itu, dan ini miris. Bagi kita sangat miris gitu ya. Artinya jalan formil itu terhambat semua. Jalan informal lah, mereka perlu makan. Jalan apa? Ya udah gue taruhannya mau lewat online. Ini sangat miris. Ini yang saya bilang bahwa wahai pemerintah sekarang, Anda jangan klaim Anda tumbuh. Jadi kita membedakan dengan ini, lihat sebuah realita pinjol membuat orang bisa bunuh diri, kecewa dengan macam-macam, ditambah akhirnya nggak ada kerjaan, dia berjudi. Nah, yang menarik, angka pengangguran turun. Oke. Gini. Di zaman SBY, Pak Ogah itu dibilang pengangguran. Kalau kita ubah pembaginya, bahwa Pak Ogah itu yang ini terus tukang parkir karena dia dapat income, dia punya berpendapatan, terus ada 1 juta orang jadi punya pendapatan, terus bilang, oh ini berkurang. Ya karena lo parameternya yang lo ubah, bukan lapangan kerja yang lo buka gitu loh. Jadi indikator untuk merumuskan itu yang diubah. Yang lo ubah itunya terang aja semua terlihat berhasil gitu. Itu yang saya bilang, jangan gitu dong rakyat, jangan dibodohin dengan data. Karena data tinggal ubah parameter gitu ya. Nah kita minta ke depan nih jujur-jujur aja lah. Jangan pamer data, pamer realita. Mas, itu kan artinya kita seolah-olah baik-baik saja, tapi itu di dalam hancur tuh. Jeroan organ ketahanan sosial sebenarnya hancur banget itu kan artinya. Sebenarnya ada yang menarik. Bukan sekedar hati kita yang rusak. Akal sehat kita juga kayak yang bener yang mana sih? Kayak orang gila kita. Kita nggak bisa membedain reality sama imajinasi. Buset. Iya kan? Jadi ini bener apa enggak gitu ya?
Karena kita over information saat ini masyarakat. Jadi di dalam psikologi itu otak manusia itu hanya bisa menerima 5 sampai 7 informasi pada saat bersamaan. Tapi kalau di flooding dengan ratusan informasi, pala kita hang. Kalau kemudian hari ini yang disebut dengan angka kemiskinan sudah 1 digit, di bawah 10%, Mas Uwi percaya? Sangat percaya. Tapi kalau diperiksa kayak tadi itu, iya, karena datanya itu loh maksud saya. Kalau pakai data itu ya gue, jadi datanya tidak salah, tidak. Apakah dia benar-benar? Tapi lu parameternya yang gue nggak setuju gitu. Jadi kalau pakai ukurannya Mas Uwi, berapa sebenarnya kemiskinan struktural jumlah? Rasanya 27 sampai 30 juta kita di bawah kemiskinan, di bawah 0, sekian dolar. Saya lupa ini ya. Sangat miskin. Dan ini yang mereka di cover dengan subsidi, gitu. Ini ada yang menarik. Jadi struktur ekonomi itu harusnya gini. Kalau ini piramida ekonomi ya, top piramida terus ke bawah segala macam tuh kira-kira piramida. Yang bagus itu negara kalau pensil, yang bagus. Kayak gitu ya, nggak terlalu piramida. Anggap di sini orang kaya, oligarki, terus gini segala macam. Yang menarik sekarang nih gini. Sekarangnya yang tengah dikecilin. Jadi sekarang tinggi gini terus ke bawah begini nih modelnya. Oh, gitu ya. Nah, dan ini by design. Kayak pohon cemara gitu. Jadi cara memiskinkan gini, cara melanggengkan kekuasaan adalah musuh lu kecilin income pendapatannya, dimiskinkan. Jadi begini nih, set gini kecil, jadi ke bawah. Nah, di bawah ini dikasih subsidi. Nah, maka kita di tengah nggak bisa bergerak. Ini saya bilang ini sampai 2034 kalau diginiin lo cuma diem aja begini. Demo nggak bisa, ini nggak ada, ini nggak gerak gitu. Ibaratnya itu di kelas kalau mau kita pakai klasifikasi kelas menengah, itu kelas menengahnya dikecilin. Gitu. Jadi kelas menengah on lah di situ ya. Iya. Karena kan orang dia kelas menengahnya. Set, yang ini pasti ke bawah, yang bukan dia. Lalu sisanya mereka ke atas. Gitu. Mas, yang saya masih ini penasaran itu daya beli rendah. Judi online meningkat. Itu pinjol kan sebenarnya pinjol di mana? Itu kan sebenarnya kalau dihitung ya hancur kan soal ekonominya. Setuju. Ini yang kita ada bom waktu tuh udah tik udah begitu. Gitu. Jadi sudah kayak menghitung waktu. Udah menghitung waktu gitu. Ini kita harus ada kesadaran nasional bersama untuk kita ini on the wrong direction nih sebenarnya. Gitu. Kita nggak boleh nutupi lagi bahwa everything okay nanti begini-begini. Enggak. Kita harus bilang bahwa ini ada potensi besar meledak gitu ya. Dan itu nggak bisa ditutupi dengan apa tadi? Jaring pengaman sosial dikasih segala macam, nggak bisa. Sekarang saya mau naik ke atas, Mas. Di tengah situasi Indonesia ini terus kita kalau mau naik ke atas dengan mengambil contoh tadinya sih Ukraina, Rusia. Sekarang yang lebih orang lihat adalah Palestina, Israel. Sebrengseknya situasi di Indonesia, ada yang lebih zalim dan sangat brengsek banget gitu situasi di sana itu, Mas. Ya kan? Ini kita masih ibaratnya ini kagak ada perang, kagak ini bukan perang. Kalau perang ada hukumnya. Ini orang kayak dimusnahkan tuh, cleansing, genocide itu. Kan Mas Didi, Mas Wawi juga kan ngomong soal itu kan, geopolitik nasional itu internasional itu gimana menghubungkan ini. Dan Indonesia masih berderma loh, Mas. Kita tahu bahwa gimana ceritanya. Saya tuh sampai kalau ngomong mungkin saya dianggap orang ini bosman ngerti agama nggak sih ini orang kalau ngomong gitu ya. Saya sampai bilang ini gara-gara mother syndrome. Jadi kita tahu mother syndrome. Siti Sarah nggak punya anak, sehingga Nabi Ibrahim punya Siti Hajar yang melahirkan Ismail. Setelah Ismail lahir, barulah Ishak lahir. Ishak ini kan putra mahkota harusnya, tapi lebih muda dari Ismail, benar nggak? Emaknya ini mempengaruhi, si Sarah ini mempengaruhi. Ini mah humble aja, bahwa ini putra mahkota ini harus mengambil ininya semua Ibrahim itu gitu. Dendam emak inilah yang akhirnya jadi Israel dan lain sebagainya. Bener kan? Yang ini kita menjadi victim dari. Orang kalau bilang nih, ini bosman ngomong nih, Mas Bowie ngomong sampai kemana-mana nih. Tapi saya pikir ini kita harus sudah
melakukan forgiveness terapi kayaknya. Kita harus masal saat dunia ini sudah saling minta maaf dan stop. Kita harus udah saling memaafkan aja. Kita harus melihat ke depan gitu. Kalau bawa-bawa 5.000 tahun yang lalu kita dijanjikan ini, kalau gue orang Yahudi nih, gue dijanjikan ini sebagai tanah ini. Waduh, kita bolak-balik, itu adalah sebuah realita. Kita lupakanlah sama sejarah. Saya cuma bilang sama orang Israel nih, atau Yahudi, atau Zionis, kita bagi dulu. Yahudi ada banyak di dunia ini, ada sekitar 18 juta. Tapi yang Zionis itu yang ada di Israel aja lah gitu. Dia ini waktu ngabur diusir sama Romawi, dia meninggalkan tanah Palestina. Dan bangsa Arab tidak pernah meninggalkan Palestina. Kalau lu bilang klaim pemilikan nih, ini Arab yang nggak pernah ninggalin Palestina kan Arab. Yang ini dia pergi ke Eropa dan lain sebagainya. Dia diusir dan terhina, dikejar-kejar dan segala macam. Kemudian waktu di Palestina, dia malah membantai Palestina. Bukan yang lu ngedendam sama Eropanya. Salah apa Arab sama lu? Dah kalau gua ngomong tuh kayak gitu. Lu koslet di kepala lu. Atau lu NPD ya, narcissistic personality disorder. Lu tuh disorder ya. Lu gila kali ya gitu. Gitu. Jadi saya ketawa suatu hari ada seorang pelawak Mesir bilang, berhubungan sama orang Israel itu persis berhubungan sama orang narcissistic personality disorder yang psikopat, kata dia gitu. Karena dia yang berbuat salah, terus dia blame kita yang salah, terus kita suruh minta maaf. Itu apa beda sama Israel? Seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa sejarahnya kita nggak usah mundur jauh-jauh, kita kembali ke sebuah tanggal 1917. Nah, 1917 itu Arthur Balfour adalah Menteri Luar Negeri Inggris, di mana Inggris waktu itu lagi sunset country, perlu pendanaan, dia minta Rothschild mendanai Perang Dunia Pertama, Rothschild setuju, syaratnya minta tanah di Palestina. Itu adalah dosa Inggris terbesar. Gitu. Nah, inilah sejarahnya sehingga terjadi genosida dari sejak 1917, dari 100% wilayah Palestina tinggal 22% sekarang, mungkin setelah Gaza tinggal 5%, dan habis itu yang paling parah, ini udah azan maghrib nih. Yang paling parah adalah Palestina di Street Gaza Street-nya dan di West Bank menghasilkan 122 miliar kubik feet dan 1,7 miliar barel tadi adalah gas. Nilainya adalah hampir 600 billion dolar atau hampir 3 kali dari APBN Indonesia. Dan saat ini Amerika lagi menandatangani kontrak sama Israel, kurang ajar nggak? Jadi saya pikir inilah kekurang ajaran kita, dibungkus dengan perang, dunia difokuskan ke sana sementara mereka mau nyedot minyaknya, gitu. Jadi minyak yang dimiliki oleh Palestina. Jadi ini di Street Gaza Street kan gini kan. Nah, 30 km dari sini ada Leven Basin gede sekali, itu cadangan gas dan minyaknya besar sekali. Itu harusnya bisa ngidupin Palestina. Sekarang ini di Amerika lagi sama Israel mau kontrak dan ini mau dia sedot. Nilainya tuh sama dengan jadi sama juga apa yang dulu dilakukan Amerika di Kuwait, macam-macamnya di Iran kayak gitu, nggak beda. Sama. Cuma dia mengorbankan 13.000 warga tidak berdosa kan. Itulah saya pikir yang kita harus buka masyarakat ini, udahlah. Ini ada bajingan yang namanya Amerika, ada bajingan yang namanya Israel, ujung-ujungnya duit. Oke, sekarang dibalik Mas. Kok bisa orang-orang di Palestina bertahan dan Hamas menggunakan teknologi modern mulai mempersoalkan itu? Ini ever dalam sejarah di Palestina itu. Betul. Di tengah keterbatasan yang sangat luar biasa, tapi ada loncatan yang juga luar biasa, ada alat-alat persenjataan modern. Itu gimana itu? Ini dari sisi positifnya. Iya. Luar biasa sekali tuh. Sampai orang sekarang berbondong-bondong respect dan hormat. Ini gila nih, orang dihancurin kayak gitu, nggak ada keluhan sama sekali, dan bahkan kemudian ini ada taktik perang yang kita shock ini di dunia militer, analisis militer. Teman-teman saya dari luar negeri banyak mendiskusikan waktu pertama menggunakan paraglider sebagai alat perang, itu kita kaget-kaget. Iya betul. That's smart.
Karena nggak kebaca radar, dia terbang rendah. Iya. Dia pikir gila ya strateginya Hamas ini, benar nggak? Itu satu. Terus perang gorong-gorong itu menarik sekali, karena perang gorong-gorong terbukti di Palestina bukan sejarah baru dia buat. Jadi dalam zaman Alexander the Great, jadi jauh sebelum Vietnam malah ya. Jauh 300 tahun sebelum Yesus atau before Christ gitu ya, kalau kita bahasa ini atau Masehi. Alexander the Great berusaha menaklukkan Filistin waktu itu. Dia pikir paling 3 hari gitu ya. Ternyata seminggu nggak takluk-takluk gitu. Terus dia ambil pasukan 2 kali lipat, dia mendarat di sana, nggak ada orang. Ternyata gorong-gorong itu sudah sampai lembah Sinai. Jadi mereka gitu, begitu mereka lengah, mereka balik lagi nyerang gitu ya. Akhirnya Alexander the Great tidak jadi menaklukkan Filistin, dia langsung jalanin lagi terus. Jadi tidak takluk. Jadi perang gorong-gorong itu memang haknya atau stylenya Palestina, stylenya. Dan gorong-gorong itu menurut data intelijen panjangnya 500 km. Jakarta, bayangin 500 km dengan labirin yang sangat rumit. Jadi hampir sama dengan New York subway punya, rumit sekali. Sama kayak gorong-gorongnya Freeport itu kan? Iya kayak gitu. Bener. Kalau itu pakai teknologi tinggi, cangkul gitu. Ini manual. Jadi kita lihat bahwa mereka sangat militan menggunakan, dan diduga sebelum perang Hamas itu mengendalikan $1 billion transaksi melalui gorong-gorong. Karena tembusnya sampai, dia punya 300 jalur sampai lembah Sinai kan. Sampai semenanjung Sinai maksudnya. Jadi dia punya banyak masuk ininya, keluar masuknya. Saya mau stop di situ, Mas Margo, gini. Jangan hina kalau ada orang main di gorong-gorong jadi presiden. Benar juga. Orang dia belajar dari gorong-gorong. The power of gorong-gorong. Benar juga, baru ingat gue. Kalau terus teknologinya loh Mas, teknologinya tuh kalau tadi para graders oke lah, itu kan teknologinya dia bisa nembak gitu, dia bisa merusak sistem pertahanan. Jadi dia punya beberapa roket, semua buatan handmade. Jadi dia memang kita tahu handmade ya. Semua itu handmade. Jadi itu yang di surprise oleh kita. Kita pikir pertama kita menduga barang-barang dari Ukraina yang dibelokin di pasar gelap. Ternyata ada yang kayak gitu, nomor serinya ada. Kemudian barang-barang Afghanistan yang tersisa dari Amerika, nomor serinya ada. Tapi begitu mereka terus begini kan, dan mereka ketahui ternyata homemade. Jadi semua orang udah bisa buat, semua orang. Jadi mereka bisa buat roket, jadi bukan buat granat mereka bisa buat roket. Dan ini sangat belajarnya dari YouTube pas itu. Kayaknya iya. Jadi kita ngelihat ini new kind of war. Jadi sebenarnya Amerika agak shock, kemudian Israel juga agak shock gitu ya. Dan kita tahu perang di Timur Tengah, perang di Arab itu nggak pernah ada yang sebentar. Jadi menurut kita ini akan panjang. Ini akan melelahkan, dan jangka panjangnya akan mempengaruhi geopolitik Indonesia nih. Terus Mas, itu kan bisa berpengaruh tuh Mas pada geopolitik yang di ekonomi internasional tuh kan. Dan itu kaitannya ke Indonesia. Itu gimana cara ininya Mas, ngelacak ininya? Saat ini yang paling kita takuti adalah suatu hari harga minyak dunia itu akan naik. Dan saya menduga kalau Amerika di belakang, kan ada pertanyaan, apakah kira-kira di tahun 2024 Pilpres ini asing akan cawe-cawe nggak? Oke, masuk dulu ke Indonesia ya. Kita menjawab tentang geopolitik itu. Maka kita pernah ingat bahwa di tahun 98, 97 Soeharto tuh dijatuhkan bukan dengan military action, tetapi dengan economic action. Economic hitman masuk dari harga rupiah ke dolar 2.500 jadi 15.000, kolaps langsung. Benar nggak? Nah, di kita juga adakah Amerika ini akan melakukan cawe-cawe? Ini penting sekali nih untuk kita diskusiin ini tentang dunia intelijen itu. Karena kita tahu 10 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi yang kemarin itu miring ke Tiongkok. Ya kan? Miring ke Tiongkok. Dan sampai sekarang kan miring. Kayaknya seterusnya akan miring. Tengleng lama-lama miring. Tengleng. Makanya itu. Kalau kapal miring, kapten ya benar karena lu miring. Karena ke satu sisi gitu ya. Nah, di Amerika tuh kehilangan sepertiga potensi pasarnya, dan GDP dia turun 1% gara-gara kehilangan potensi Indonesia dan ASEAN. Gitu ya. Jadi kayaknya kalau ke depan nih kayaknya Amerika
menurut analisa kita pasti akan melakukan sesuatu. Ini analisa kita. Analisa kedua adalah pasti Tiongkoknya juga nggak akan diem aja, benar nggak? Gitu. Jadi ini nanti perang Baratayuda kita di bawah ini akan ditunggangi dengan perang bintang nih, gitu. Ngeri ya? Ini ngeri sekali. Dan mereka kekuatannya adalah di sosial media dan internet. Jadi kita sudah kebetulan kita punya beberapa cyber army gitu yang memonitor terus. Terasa kok IP-nya udah bukan IP Indonesia lagi. Ini Mas sekarang udah mulai hangat gitu. Iya, sudah mulai hangat, terasa. Yang main sudah ini yang main udah perang bintang nih. Jadi di darat kita diamprokin, di udara ternyata ada perang bintang gitu ya. Gitu. Nah, perang bintang biasanya sponsornya negara lain gitu. Saya mau masuk di perang bintangnya, cuma ada satu yang menarik Mas. Sekarang ada satu orang baru masih muda, namanya Abu Ubaidah, juru bicara Al-Qassam, dan sekarang tenar banget Mas. Betul. Kalau dia bicara, kan sekarang gini, kan tadi kan, jadi di media sosial itu sekarang hampir seluruh kebohongan Israel tuh dibongkar oleh si Abu Ubaidah ini. Dan ini keren banget, sekarang menjadi tren baru, ini keren nih kalau dia, padahal kan dia pakai sayap gitu kan, nggak kelihatan itu. Itu emang harus muncul kayak gitu ya Mas ya? Kita tahu saat ini propaganda dunia adalah dari pihak Israel, katanya pasukan Hamas membunuh segala macam, dan itu sudah terbukti makin ke sini bahwa itu tidak ada, gitu kan? Itu hanya propagandanya. Aku haus terus begitu ngomong. Mas ini bisa diminum Mas. Oke. Gitu. Nah, jadi warfare atau peperangan itu tidak hanya military war bedil-bedilan. Jadi ada namanya propaganda, perang media. War propaganda ya. Iya, perang media. Jadi pihak Israel melakukan, Hamas pun punya. Sekarang dia melakukan gitu. Itu ya. Nah, yang menarik nih. Hamas itu belajar dari Rusia. Oh, baik. Jadi benar-benar di-provide, dikasih data, dikasih informasi, dibelas sama arminya Rusia. Jadi nanti di episode berikutnya di Bosman punya channel, saya akan urai bagaimana Wagner membantu propaganda Hamas. Dan Mas Taufik sudah pernah juga memberitahukan bagaimana tentara Rusia membantu. Iya. Ada tuh videonya itu. Gue udah profile juga Mas. Terus Mas. Ya itu, jadi saya pikir di sini kita lihat bahwa kalau memang mau membantu tuh kayak Putin. Bukan hanya himbauan, tapi action. Gitu ya. Nah, kita nih yang kita tunggu adalah action kita apa. Kalau sekedar action kita malah, karena masyarakat semuanya adalah pro Palestina, demi mendapatkan suara dia juga pakai sialnya Palestina, pakai ini Palestina. Ya lo mah jualan, bener nggak? Nggak dari hatinya gitu. Yang kita tunggu adalah actionmu apa? Memperbanyak pernyataan. Tapi ada asik nih Mas. Gimana tuh? Tak kuat dihujat warganet Indonesia, tentara Zionis ancam melapor polisi Israel. Jadi sekarang Mas ternyata warga negara Indonesia yang ngejulitin Israel tuh banyak banget. Mas. Betul. Dan itu membuat marah mereka itu. Dan ngejulitinnya itu kemudian yang memprofile yang Abu Ubaidah itu ini keren gitu. Jadi seolah-olah Israel kebohongannya itu mulai kebongkar dan mulai dijulitin kayak gitu tuh. Kita kayaknya saat ini memang kekuatannya emang di media sosial. Karena saat ini kita nggak punya senjata yang kurang canggih dan lain sebagainya. Senjata kita adalah netizen. Maha benar netizen dengan sabdanya. Itu adalah the Fifth Army of Indonesia. Angkatan kelima perang Indonesia adalah netizen, Pak. Netizen ya. Kita bisa nyerang Filipina, bisa nyerang Singapura, bisa nyerang Israel hanya pakai kekuatan netizen. Dan juga ada hacker-hacker Indonesia sekarang berkumpul di hacker dunia untuk nyerang juga situs resminya itu. Dan itulah salah satu masterpiece kita. Kita menduga bahwa ada satu putra bangsa Indonesia yang membocorkan data sehingga Iron Dome-nya itu Israel kebuka sehingga roket dulu kan Iron Dome itu tingkat ketepatannya 98%, alias dari 100 roket dua masuk 19 ke blok gitu ya. Waktu malam itu tuh kebalikan. 50% masuk. Makanya kaget kok Iron Dome yang begitu canggih ini punya bisa jebol. Berarti kan itu
orkestranya rapih banget, serangan udaranya nggak kena radar, bener nggak? Terus lewat gorong-gorong, terus lewat hacker, kemudian lewat roket, sempurna serangan itu benar-benar wake up call. Kaget semua orang bahwa gila nih Hamas sudah berpikir segitu jauh strategi perang militernya. Terus kita pikir dia akan tidak survive segini lama karena perang 50 hari itu kalau dia nggak kuat logistik, nggak kuat mental, nggak kuat segala macam, udah hilang dari kemarin-kemarin. Karena terbukti tahun 67 waktu 5 negara Arab menyerang Israel, cuma 6 hari udah berantakan logistiknya, gitu ya. Perang tahun 48, 49, sama setahun habis itu kalah logistiknya. Nah, Hamas ini udah perang dari sejak 2007, gitu ya. Dan sekarang ini perangnya masif kan, istilahnya blown war gitu, benar-benar habis-habisan. Dia masih survive. Nah, di sini yang kita bilang, wah ini gallant people nih, orang-orang pilihan nih bisa survive segini banyak nih gitu. Karena dia tersenyum dengan kematian. Iya, itu bedanya. Dan yang menarik di Israel ada 3 tuh Mas. 1, kondisi keuangannya sekarang rapuh karena kemudian biaya perangnya itu luar biasa gedenya. Ada korupsi merajalela. Biasa kalau Alusita itu korupsinya ada di situ tuh. Iya. Kayaknya di Indonesia juga gitu. Kayaknya gitu. Gitu juga ya. Mainannya katanya yang mana ya? Spill dikit. Tenang. Kita belum buka. Enggak, kita nggak nyebut nama kok. Jadi nggak ada pasal kok. Terus yang ketiga Mas, sekarang tuntutan masyarakat agar Netanyahu turun itu juga kenceng loh Mas. Jadi dia menghadapi perang, tapi dia juga menghadapi tekanan. Netanyahu memang kemarin-kemarin itu ada konflik di internalnya mereka. Jadi waktu di hari pertama dia pun menyatakan perang terhadap Palestina, perang di Palestina terhadap Hamas, itu juga dia minta konsolidasi di dalam. Dan ternyata banyak yang tidak setuju di dalam ini dengan strateginya Netanyahu. Yang jadi masalah Netanyahu sama Joe Biden tuh kenal udah 40 tahun. Jadi sudah sohib dia. Dan ujung-ujungnya dagang ini. Jadi tadi minyak itu kan. Jadi Israel sebenarnya kalau yang benar-benar yang punya hati, itu sebenarnya udah anti sama Netanyahu. Tapi ini masalah dagang gitu ya. Terus yang dipelintir adalah masalah eksistensinya Israel. Nah, sekarang, tapi yang jelas udahlah. Mas sekarang hanya mau tarik ke Indonesia nih Mas. Tahun politik. Tadi kan ada kekuatan Indonesia itu ngejulitin itu. Jadi artinya kan orang-orang di Indonesia medsosnya keren Mas. Sangat. Nah sekarang bagaimana menurut Mas Wik ini memanfaatkan atau mengoptimalkan kejulitan di sini untuk memastikan supaya kecurangan tidak terjadi? Nah, menarik tuh. Apalagi kemudian katanya tadi kan ada 2 bintang di atas. Jadi ini kan kayaknya ada serangan udaranya itu ramai itu Mas. Pertarungan antara kejulitan medsos di kita sendiri dengan perang bintang itu terjadi. Terus sementara yang namanya politik cawe-cawe itu sudah sampai mengkonsolidasi kepala desa. Untuk memenang. Jadi itu ada perang infanteri, ada perang serangan udara. Iya, komplit. Dan bukan cilakanya, yang menarik dari sini adalah 2 panglima perang koalisi itu adalah pengusaha. Sementara yang satu itu marskal. Saya nggak tahu gimana jauh nih. Jadi memang kita ini di masyarakat itu banyak sekali kegelisahan. Jadi lewat channel ini sebenarnya kita hanya menyalurkan kegelisahan masyarakat. Bukan kita buat-buat atau kita menggiring opini yang lain. Tapi di masyarakat itu banyak sekali hal-hal kecil-kecil yang misalnya, Bosman, bener nggak sih geng Solo itu yang mengendalikan Indonesia? Itu yang nanya itu bener-bener saya ketemu di bandara lagi duduk, dia nanya kayak curhat yang nggak bisa. Dia bilang, geng Solo gimana? Ya dulu kan Pak Kapolri kan ini ya Solo, sekarang Pak Agus yang Panglima kan Solo gitu ya. Terus dulu Pak Hadi juga sebelum Kasau, terus Panglima, terus sekarang ini juga itu ininya Solo. Terus sekarang kayaknya dia satu megang tentara, yang satu megang polisi adalah geng Solo gitu ya gitu. Saya malah baru tahu dari ngehnya mereka tuh baru ngeh digitu-gituin waktu mereka gatuk-gatuin kayak gitu kan. Berarti kan semua bisa direkayasa, nanti kotak suara dibuang lah, mungkin nggak hal itu terjadi. Saya bilang, saya sih nggak mikir segitu jauh, tapi kegelisahanmu membuat aku jadi gelisah gitu. Gitu. Iya kan? Kita mah nggak sampai ke situ, tapi begitu jauh gitu. Gelisah tuh banyak. Terus
ada lagi mereka ini gosip-gosip orang gitu. Saya kan suka mengukur suatu negara itu adalah dari supir taksi. Oh, oke. Itu jadi saya kalau ke Singapura saya nanya, excuse me, country lu tuh mau kemana kira-kira? Where's your country goes gitu. Terus bilang, oh iya kami dulu tuh adalah hub dari logistik. Terus karena nanti ada genting kanal kera itu akan dibuat dalam 10 tahun ke depan mungkin akan berpengaruh di Singapura. Singapura merubah menjadi entertainment country, menjadi ada kasino di sini, ada ini terus menjadi education country. Jadi kita merubah country actionnya gitu ya. Supir taksi nih, dia bilang gila, supir taksi tahu negaranya mau kemana, benar nggak? Iya. Nah, beda waktu kita sampai Cengkareng, bilang Pak ke rumah saya gitu, saya Pak negara Indonesia mau kemana sih Pak? Sambil nyetir dia bilang, terserah Luhut Pak katanya. Itu kapan? Sebelum Pak Luhut sakit? Nah, ini bukannya sama ini. Jadi saya tuh saya lagi duduk di pesawat sebelah saya dulu. Pak Mardigu ya, oh iya assalamualaikum dulu. Udah kalau itu nggak bisa tidur. Dia nanya, Pak Jokowi itu kan punya 3 think tank Pak ya. Wah saya nggak tahu nih. Coba gitu. Jadi orang bawah itu banyak sekali omongannya karena informasi itu terbuka. Saya bilang think tanknya siapa? Think tank Pak Jokowi itu kan Surya Paloh, Bu Mega, sama Pak Luhut kan. Oh iya saya bilang gitu. Think tank mau ting tong. Iya, ya itu peng-peng nih. Pengusaha dan penguasa jadi satu. Jadi peng-peng. Ya kan pengusaha semua. Iya. Terus tapi kan Pak Surya Paloh sekarang udah pisah, kemudian Bu Mega udah pisah. Terus Pak Luhut kata di Singapura sakit katanya. Nah, pas 120 hari waktu masih 120 hari mau ke depan kampanye, Pak Jokowi think tanknya siapa ya? Saya mikir, kok lu dalam sih mikirnya? Karena kalau Pak Jokowi nggak ada think tanknya itu pakai emosional doang bahaya loh dia. Saya pikir, jadi ini sebenarnya orang ini baik ya. Iya. Jangan biarkan Pak Jokowi sendiri. Nah gitu. Jadi kegelisahan itu demikian banyak. Terus ada mereka bilang, Pak, saya pernah ngelihat pernah analisa. Rasanya strateginya di 02 itu katanya banyak pendosa-pendosa yang tangannya keborgol, yang lu kalau terpaksa harus ikut keputusan, jadi tersandera istilahnya. Kan berarti kan kalau ini mereka suatu hari kalah, ini kan baju orangnya ngumpul semua di sana. Saya bilang, gue nggak segitu jauh mikirnya, saya bilang kayak gitu. Ini kok di folder gitu Pak gitu. Jadi kesimpulan. Tapi supaya jelas baju orangnya maksudnya mau di KPK kan? Kayaknya tulisannya KPK baju orangnya. Maksudnya mereka. Jadi gitu ya? Berusaha sandi tapi orang pada ngerti semua. Terus nanti. Jadi mereka kayaknya suatu kelompok yang tidak mungkin kalah dan tidak boleh kalah deh Pak. Ya juga ya saya bilang gitu. Terus Pak bagaimana cara mereka menang? Ya voting, kotak suara. Nah kalau kotak suara ternyata tidak memenangkan mereka kan mereka harus punya cara lain Pak. Dan ternyata sekarang bukan kotak suara. Nah apalagi pakai apa? Kardus suara Mas. Iya. Karena bukan kotak ya. Kardus. Oh iya kotak ya. Kotak. Jadi boleh diborgol, atau boleh pakai gembok, tapi maksudnya lebih mudah dihancurin ya gitu. Dibuangnya lebih gampang. Oke. Jadi hal-hal seperti itu rupanya semua orang tuh udah kritis gitu. Gitu. Terus bahkan ada yang nanya Pak mungkin nggak nanti IT-nya dimainin Pak, ini udah bener, ini udah bener. Waduh Mas, Anda nanya bikin saya pusing. Jadi kita jadi gelisah gitu, kayak dikasih informasi bahwa padahal kita mau kontestasi itu kan jurdil, jujur, adil, dan benar-benar siapa Vox Populi, Vox Dei, suara masyarakat itu adalah suara Tuhan. Kita mau kayak gitu, jangan suara mesin, suara Tuhan atau suara ini. Saya pikir, nah kekritisan itu saya pikir pemerintahlah saat ini, wahai pejabat, wahai Pak Kapolri, wahai Pak Panglima, wahai Pak Presiden, tolong yakinkan kami bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Sekali lagi, Anda kan netral kan, Pak Presiden netral loh ya, bener nggak? Terus Pak semua juga organ-organ tadi, negara tadi netral loh ya, bener nggak? Nah, saya minta Anda naik sumpah deh atas nama Quran agama Anda. Saya bersumpah bahwa saya adalah sejujur-jujur, seadil-adilnya yang membawa Indonesia nanti ke depan adalah benar-benar pilihan masyarakat. Saya tunggu Pak, sumpah pocong kalau perlu Pak. Oh jangan ya. Tapi intinya adalah saya pengen orang-orang abdi negara tuh kasih komitmen supaya nanti 14 April kita lega di hati kita, nggak ada drama-drama dan nggak ada abdi negara jangan hanya ada di Telkom maksudnya gitu. Iya benar. Ada nama aslinya. Oh iya ada abdi ya di sana. Ada abdi. Iya.
Jadi sekarang kita mengandalkan benar-benar seolah-olah mereka tidak harus netral. Tapi kita tahu ada begitu banyak cawe-cawe. Terus call emergensinya ke masyarakat apa, Mas? Kalau tadi kan call emergensinya ke pejabat. Yang kita tahu, iya itu berapa persen sih? Yang punya nurani. Jahat benar. Kalau yang ke masyarakat apa nih, Mas? Saat ini yang kita harapkan masyarakat adalah semua orang terlepas Anda dari pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3, yuk kita pakai hati nurani untuk jadi saksi independen yang gratis, yang tidak perlu dibayar atas nama NKRI garis lucu. Kita harus lempeng. Lucu Pak, jangan stres-stres Pak, lempeng aja gitu, dan lucu gitu ya. Jadi kita fun bernegara itu gitu ya. Jadi kita yuk kawal mulai dari kotak suara pertama kali sampai ini, dan kita catat, kita kawal pakai kejujuran nurani supaya 2024 ini benar-benar suara Tuhan yang terpilih. Tapi secara apa lagi yang lebih gitu? Tapi penguasa gimana, Mas? Karena kemarin tuh kita sebut aja langsung, koalisi Amin banyak bikin banner, Mas. Tapi dari kardus, dari karung. Sementara ada koalisi yang lain lagi gitu, di satu kabupaten seragam. Diantar pakai mobil salah satu BUMN. Itu cepat, pagi, malam 10 malam belum kelihatan. Besok pagi udah terpasang semua. Dan itu satu kecamatan udah dihitung tuh. Terus muncullah tagar muak gitu. Jadi itu kan duit segitu banyak kan nggak mungkin dari satu pocket itu. Jadi kalangan pengusaha mempunyai posisi yang sangat strategis sekali untuk memastikan ada tidaknya kecurangan. Maksud saya ini pasar. Kalau tadi kan rakyat udah, penguasa udah, ini pasar nih, Mas. Jadi saya teringat ini bahan saya bawa di Lemhanas nih. Jadi saya ngajar nanti bahan ini nih saya bawa. Jadi saya mempelajari tentang Argentina sebagai negara yang tidak pernah keluar dari middle income trap country. Padahal di tahun 1870 Argentina adalah one of the richest country in the world. Selama 5 dekade, sama 50 tahun sampai 1920, Argentina disebut bread basket of the world, atau yang memberi makan dunia, karena dia kekuatannya dari agriculture, gitu ya. Kekayaannya hampir sama dengan Amerika, dan di masa itu kekayaan sama dengan Perancis, gitu. Tapi jadi bukan hanya bolanya ya, ternyata bukan kekuatan ekonomi. Ternyata dari 1920 sampai sekarang 100 tahun, Argentina stuck di bawah kemiskinan dan utang, inflasi, negaranya selalu ribut, politiknya selalu gini. Nah, saya melihat 1920 sampai 1940-nya Argentina akhirnya ada Juan Perón jadi ini, dan Peronis lah berkuasa sampai sekarang. Itu kebijakan negaranya pro oligar. Jadi saya merasa kalau rakyat tidak sadar bahwa pemerintah yang pro oligar tidak akan membuat rakyat kaya persis seperti Argentina. Ada contohnya nih negaranya. Kenapa kita melakukan the same mistake, kesalahan yang sama? Nah, karena itu apakah oligar ini bisa kalah, atau pilihan oligar bisa kalah? Kan kita lihat sejarahnya lagi. Saya mungkin akan cerita ini sejarah bahwa Amerika pun di abad 1890, 1900, 1910 orang kaya menentukan. Jadi disebut plutokrasi. Plutokrasi adalah orang kaya menentukan jalannya negara. Kalau oligarki sekelompok orang menentukan jalannya pemerintahan. Nah, plutokrasi ini terjadi di Amerika. Jadi JP Morgan, Schwab, atau orang-orang seperti Rockefeller, itu apa yang dia endorse yaitu jadi presiden, gitu ya. Sehingga Amerika itu dulu adalah negara oligar dan kebijakannya pro oligar. Jadi dulu nggak ada BPJS, pokoknya buruh, petani, nelayan istilahnya sengsara. Yang orang kaya seperti sekarang nih keadaan di Indonesia. Tapi ada yang menarik. Suatu hari ada 3 kayak konsultan politik gitu. Ini kita 1915 atau berapa. Mereka lagi makan di kafe, diskusi. Tahu-tahu ngeliat ada satu senator Chicago, tinggi, gede. Terus mereka bilang, kita jadiin dia presiden. Dia lagi shoe shining, lagi bersihin sepatu gitu. Dan ini jadi pelajaran psikologi menarik di kampus saya dulu. Orang itu namanya Warren Harding.
Nah, Warren Harding ini jadi presiden Amerika. Nah, singkat cerita, mereka bilang, lo mau nggak jadi presiden? Tapi gue nggak punya duit. Anggap gue nggak punya 9 triliun untuk jadi. Nggak apa-apa. Pokoknya lo ikutin skenarionya. Kebetulan dia tinggi, gede, ganteng. Jadi orang kita itu, orang dunia maksudnya, kalau dia tinggi, gede, posisi kita di bawah, dia tuh superior, kita inferior. Dia punya otoritatif. Jadi kalau dia ngomong, apalagi dia ganteng, suaranya enak, itu akan membuat orang lebih terpesona. Yang penting skrip ngomongannya sesuai. Dia mau nih, padahal dia senator loser. Dibuat skenarionya terus dari jadi mana? bukan yang gemoy, bukan yang gemoy. Bukan yang gemoy, yang lucu. Benar juga. Yang charming gitu ya. Yang charming gitu. Vokalnya bagus, intonasinya bagus, terus diisi muatan. Nah, bertiga itu akhirnya ngumpulin apa? Mereka ngumpulin UKM. UKM, oke. Usaha kecil dan menengah. Dia bilang kalau ini menang, ini pro UKM nih. Anggap sekarang ini kita ada 60 juta UKM, kita kumpulin nih. Ada 9 juta UKM, masing-masing kasih 1 juta perak, maka ada 9 triliun juga, benar kan? Nah, inilah yang menentukan kebijakan untuk bisa ngalahin oligar. Oke. Jadi kita ini harus, masyarakat tuh harus, gue mau perubahan misalnya gitu ya, kumpulin lah. Dengan itulah terjadi akhirnya Warren Harding jadi presiden Amerika. Dan langsung dia menebas kebijakan para oligar. Nah, dulu itu bahkan Federal Reserve lebih kayak oligar, lebih kayak Andrew Carnegie daripada Federal Reserve. Maksudnya lebih kayak Mas Bambang daripada Bu Ani, Menteri Keuangan gitu ya. Dan Bank Indonesia. Dan Bank Indonesianya. Nah ini waktu itu kaya Mardigu kan sebenarnya. Akhirnya kebijakan itu diucap. Ini akhirnya sekarang Amerika tuh antara UKM, oligar sama negara 1:1. Itu kacau memang waktu itu. Korupsi apa segala macam bubar. 1930 Amerika menentukan dunia baru gitu ya. Nah, oke. Kita pun bisa. Jadi ada cerita bahwa kalau kita tidak patahin nih oligar, itu selama 100 tahun oligar akan berkuasa terus. Gitu. Atau kita putusin sekarang nih 2024 nih teman-teman nih. Ya pilihan ada pada Anda ya, siapa yang Anda mau pilih tadi. Dan peran strategisnya dalam konteks tadi itu adalah UMKM ya. Dalam contoh tadi. UMKM. Jadi UMKM kita kumpulin. Jadi kan ada buruh, petani, nelayan. Terus ada UMKM. UMKM ini 99%. Yes. Dan di sini juga Indonesia cukup gede tuh UMKM. UMKM gede. Nah, ini yang kita mau ambil. Ini aja gitu. Kaum moderat ini yang modal dengkul urat ini kan. Karena nggak bisa pinjaman ini saat ini. Mereka harus bisa hidup dari sumbangan satu sama yang lain. Karena sistem kita ini saat ini memang memiskinkan, tidak mungkin UKM kaya. Contoh ya. Dan ini saya menantang Ibu Menteri Keuangan nih. Jadi saya seneng nih. Jadi siapa tahu nanti siapapun presiden pokoknya Menteri Keuangannya bosman gitu. Jadi contohnya gini. Dulu itu kita boleh namanya project based loan. Jadi misalnya Mas siapa namanya? Mas Uli itu dapat project dari Pertamina suruh ngelas pagar 1 kilometer dapat 2 miliar. Mas perlu modal kerja 500 juta. Dengan surat Pertamina tadi, bank keluarin. Itu namanya project based loan. Di Indonesia, digunting itu peraturan. Sama Bank Indonesia nih. Yang boleh namanya asset based loan. Jadi, walaupun kamu dapat project, tetap ada tanah nggak senilai semiliar jaminannya. Jadi, asset based loan, projectnya nggak direken. Nah, karena sementara secara hukum alam, hanya 7% pengusaha yang punya jaminan. Yang 93% ini UKM nggak akan pernah bisa dapat jaminan. Akhirnya dia kawin banyak supaya mertuanya banyak, benar nggak? Supaya rezekinya banyak. Akhirnya pinjam sana, pinjam sini, tengkulak, pinjol dan lain sebagainya. Karena by system kita nggak bisa kaya. Itu yang saya mau challenge. Saya janji sama UKM nih, kalau gue ya istilah jadi Menteri Keuangan, gue buka project based loan. Jadi kontrak-kontrak dari itu bisa lu jaminin ke kita. Karena kontraknya solid, Pertamina kok yang ngasih kontrak. Ngapain bisa jaminan lagi gitu ya. Nah hal-hal seperti inilah yang membuat UKM itu harusnya, lu mau kaya bareng. Iya kan? Ubah sistem dari sistem cara kita bridging money tadi gitu. Nah urusan nanti itu bank syariah dan segala macam itu teknis, benar nggak? Tapi kalau boleh project based loan, ini semua orang langsung take off. Teman-teman, inilah kewarasan kita dan penjuru kewarasannya adalah Mardigu, Bosman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.